Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah untuk menjalankan segala aktivitas kita di setiap hari-harinya. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah kali ini saya ingin sharing tentang rekayasa perangkat lunak. Tapi dari rekayasa perangkat lunak ini apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Nah, kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu tentang tahap analisa proses bisnis dan tahap desain proses bisnis. Kita akan mengupas dua hal ini dari proses analisanya dan proses desainnya. Nah, kita ke tahap proses analisa dulu. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah membuat use case diagram. Tapi apa sih use case diagram itu? Langkah pertama dalam pengembangan sistem yaitu mendefinisikan proses bisnis menggunakan use case diagram. Use case diagram adalah suatu alat pemodelan visual yang membantu dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Aktor merupakan entitas yang berinteraksi dengan sistem, sedangkan use case menggambarkan fungsionalitas sistem yang memberikan nilai tambah kepada aktor. Dengan menggunakan use case diagram, kita dapat mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan skenario pengguna, membentuk dasar dan pengembangan yang lebih lanjut. Nah, kali ini saya punya studi kasusnya itu tentang eh, kosan Haji Gani. Ini proyek kami. Di proyek kami ini mirip-mirip lah seperti Mami Kos. Mungkin teman-teman tahu ya tentang Mami Kos. Jadi ini eh, web atau yang mencarikan kita kamar. Jadi Haji Gani itu kami membuatkan web tentang untuk orang-orang yang ingin mencari kamar. Nah, di sini use case diagramnya, maaf, use case diagramnya seperti ini. Jadi ada dua aktor yaitu pelanggan dan admin. Lalu ada beberapa use case yaitu login, cari kamar. Di dalam login itu include username dan password. Cari kamar, di dalam cari kamar itu bisa pilih kamar dan lihat detail kamar. Lalu selanjutnya ada ajukan sewa yang include tanya pemilik. Lalu ada metode payment. Metode paymentnya bisa beberapa, ada e-wallet, m-banking, dan cash. Itu dari pelanggan. Nah, dari admin sendiri sama-sama bisa login dan melihat daftar pemesanan. Di dalam daftar pemesanan terdapat konfirmasi pembatalan, menghapus pemesanan, dan mengubah pemesanan. Jadi ini use case diagram dari studi kasus yang kami buat. Studi kasusnya apa? Itu tadi, membuat kosan web untuk pemesanan kosan. Nah, selanjutnya activity diagram. Jadi setelah kita membuat use case diagram, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita selanjutnya membuat activity diagram. Gunanya untuk apa? Untuk mengembangkan proses bisnis kita. Nah, kita akan memperdalam proses pengembangan dengan activity diagram. Activity diagram memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses bisnis dengan menunjukkan aliran kerja, urutan aktivitas, dan keputusan yang diambil selama proses. Dengan activity diagram, tim pengembangan dapat memetakan langkah-langkah kritis dalam proses, mengidentifikasikan peran masing-masing elemen dalam aktivitas, dan mengoptimalkan aliran kerja. Hal ini memberikan pandangan yang holistik dan memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana elemen saling berinteraksi dalam konteks proses yang sedang dibangun. Nah, sebelum masuk ke activity diagram, saya ingin memberikan ini elemen dari activity diagram. Jadi ada beberapa simbol, type dan simbolnya dan fungsinya. Ada yang terminator itu untuk mendeskripsikan activity dari mulai hingga selesai. Maksudnya itu simbol untuk memulai dan selesai. Seperti tip yang ini yang pertama, yang kedua itu proses untuk mendeskripsikan proses atau eksekusi dari activity. Decision itu untuk membuat decision making
antara activity. Jadi decision making di activity-nya. Arrow itu untuk menunjukkan alur aktivitasnya. Off page itu relationship between symbol in different page. Untuk menjelaskan, mendeskripsikan hubungan antara dua simbol. Nah, untuk activity diagram yang telah saya jelaskan tadi, ada di use case diagram bahwa ada beberapa use case. Nah, di sini dijelaskan use case-nya masing-masing sesuai activity diagramnya. Kita bisa lihat activity login. Ini ada ini ya, maaf, ini ada pelanggan dan sistem. Loginnya, use case diagramnya seperti ini. Activity diagram, maaf. Selanjutnya ada cari kamar. Ini ada pelanggan dan sistem. Nah, mulai kita pengguna mengakses pencarian kamar, tampilan kamar, seperti ini. Ini activity diagram dari use case cari kamar. Jadi kita mulai di sini sampai filter hasil pencarian berdasarkan kriteria. Kamar ditemukan, jika ia ditemukan maka tampil kamar, maka akan menampilkan daftar kamar yang relevan. Pengguna melihat atau menjelajahi daftar kamar, lalu memilih daftar kamar. Itu jika iya. Jika tidak ditemukan, maka tampilan pesan yang menunjukkan tidak ada kamar yang sesuai atau yang tersedia. Lalu, jika kamar tersedia, tampilkan informasi detail pilihan pemesanan dan pengguna melakukan pemesanan kamar. Jika iya dan jika tidak, pemberitahu bahwa kamar tidak tersedia. Jika iya, maka proses di sistem akan menunjukkan proses pemesanan dan memberikan konfirmasi. Itu untuk use case cari kamar. Selanjutnya pengajuan sewa untuk pelanggan dan sistem. Maka pelanggan mengajukan sewa, sistem akan menampilkan pop-up jadwal untuk mulai kos di awal, memilih tanggal untuk sewa kos di hari pertama, jadwal tersimpan, ajukan sewa dari pelanggan, lalu sistem akan menampilkan form data diri, maka pelanggan mengisi form data diri tersebut, lalu mengirim dan mengecek kelengkapan data. Ini masih sampai di bawah, saya hanya menunjukkan contoh. Nah, ini payment pelanggan untuk membayar setelah pemilik menyetujui pemilihan kamar tadi. Nah, sistem akan menampilkan cetak struk, pelanggan akan diberikan cetak struk dan melakukan pembayaran. Lalu di sistem akan menampilkan pop-up siap dihuni. Lalu yang terakhir konfirmasi pembayaran. Nah, ini admin. Yang dari tadi kan pelanggan ya. Ini admin akan mengecek pemesanan dari konfirmasi pemesanan dari use case activity diagram dari use case konfirmasi pemesanan, cek pemesanan, daftar pemesanan yang belum terkonfirmasi, konfirmasi pemesanan, lalu menerima uang masuk dan struk pembayaran. Jadi ada 5 activity diagram dari use case diagram yang tadi, yang di awal. Nah, selanjutnya itu sequence diagram. Apa tuh? Sequence diagram, kita akan melanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya dengan sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram untuk membantu kita memvisualisasikan bagaimana objek-objek dalam sistem berintegrasi satu sama lain selama eksekusi suatu proses dengan menggambarkan urutan pesan yang dikirim antar objek. Sequence diagram membantu tim pengembangan untuk memahami dinamika eksekusi proses secara lebih detail. Ini membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan masalah, memahami hubungan antar proyek, dan mengoptimalkan desain sistem. Nah, untuk studi kasus kali ini bagaimana sih sequence diagramnya? Jadi sequence diagramnya seperti ini. Jadi ada aplikasi dan database serta aktornya pengguna. Pengguna memasukkan detail kamar dari aplikasi, mengecek ke database, pemeriksaan ketersediaan kamar, lalu dari database status ketersediaan kamar. Itu jika kamar tersedia. Nah, alternatifnya kamar tersedia dari aplikasi menampilkan ke pengguna atau ke aktor, ke pengguna, tampilkan kamar yang tersedia, lalu pengguna memilih kamar, dari aplikasi mengirim lagi ke database, pesan kamar, kamar terkonfirmasi, atau konfirmasi pemesanan dari database ke aplikasi. Dari aplikasi mengirimkan ke pengguna, tampilan konfirmasi pemesanan. Itu jika kamar tersedia. Namun, jika kamar tidak tersedia, aplikasi akan menampilkan kamar yang tidak tersedia. Seperti itu. Ya, sequence diagram dari studi kasus kami kali ini. Nah, selanjutnya setelah tadi
di awal ada tahap analisa, kita masuk ke tahap desain. Jadi user interface kita membuat user interface untuk untuk website apa maaf, untuk website Haji Gani. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi setelah tahap analisa tadi kita mendesain nih, mulai mendesain ini UI-nya dari eh, web yang kami buat untuk kosan Haji Gani ini. Nah, selanjutnya IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem. Dengan IRD, kita dapat memvisualisasikan bagaimana data disimpan, diorganisir, dan berintegrasi dalam basis data. Ini membantu tim pengembangan untuk merancang struktur data yang efisien, memahami hubungan antar entitas, dan memastikan bahwa basis data dapat mendukung kebutuhan proses bisnis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi di sini di ERD-nya ada pelanggan, ada transaksi sewa, pembayaran, pemilik, dan kamar. Jadi masing-masing di dalamnya ada eh, ini ada entitasnya masing-masing. Jadi entitasnya pelanggan, transaksi sewa, pembayaran, pemilik, dan kamar. Nah, mungkin cukup sampai di situ. Saya berharap semoga bisa bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.